Rifki. Nggak gitu. Oh, iya. Makanan nggak gitu. Kurang nih 4 ya, kurang. Aduh, ini nyari makanan susah banget ya kalau di sini. Maksudnya saya milih makanan itu yang banyak. Maksudnya banyak pilihannya gitu, Banyak tapi murah. tapi murah itu Nggak ada, tetap Ki. ya. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Yang Yang- kayak gini boleh nih, yang kayak gini boleh nih. Oh, oke. Nih. Yang Coklat-coklat kayak gini gitu ya. Boleh Oh, nih. oke, ini merah-merah kemerahan kayak gitu kayak mie. Mie kayaknya enak sih, mie Aduh, nasi lapar goreng. nih, lapar. Mie nasi goreng, sate, terus apa lagi ya? Aduh, apa lagi? Nggak. Yang dingin-dinginnya banyak. Udah kita nyapa dulu, kita nyapa dulu. Kita Oh, iya? tadi belum nyapa. Wah, aduh, kesibukan nih ya ini nyari Gara-gara makanan. cari makanan, kita nyapa dulu. Hai, halo. Halo semuanya. Ketemu bareng kita berdua di sini. Ada saya Tika Darmawan. Dan saya Rifki di Binje, Bincang Aceh. Kita berdua hari ini ada saya Rifki. Dan saya Tika Darmawan. Kita mau bahas hari ini khusus temanya Aceh deh. Ya. Oke, siap. Semua hal yang berkaitan dengan Aceh. Nah, Tika ngomongin soal Aceh kan. Saya udah lapar banget tuh. Dari tadi tetap Dari ya. tadi saya belum makan Tetap ini. yang- Tapi saya bingung mau makan apa. Nah ini banyak pilihan. Oh, Sebenarnya ini kalau di papua Aceh, kayaknya kalau asik kita ngomongin makanan di Aceh kan banyak banget nih pilihannya Banyak, ya. ya, banyak banget. Mau makanan yang penuh rempah ada, mau makanan yang nggak pakai rempah-rempah juga ada. Tapi kalau Oke, Aceh itu kasih polosan apa sih? ya berarti. Polosan. Polosan Jadi yang nggak ada kalau apa-apanya. kalau kita bilangnya si rebus ya udah dagingnya aja. Enggak gitu Nggak dong. Masa dagingnya aja, Nggak nggak dimasak ya. lagi ya. Nggak dimasak lagi. Namanya juga daging rebus Mentah. atau si rebu ya. Tapi, Oke. nah ngomongin soal makanan khas ya. Kalau yang kuah-kuah, yang banyak rempah kayak Tika bilang tadi, itu kalau yang terlintas di pikiran saya, terlintas nggak tuh lewat Terlintas ya gitu ya. gitu ya. Oke. Yang lewat itu di pikiran saya itu mie. Nih. Ah, Iya sih, mie Aceh ini kan memang legend ya. Jadi kayak nggak cuma di Aceh, justru di luar juga ini jadi incaran. jadi incaran. Nah tapi kan mie Aceh ini sendiri kan banyak jenisnya juga. Banyak. Selain dari segi penyajiannya, terus juga bumbu-bumbunya, Bumbu-bumbunya, walaupun standarnya mungkin sama ya. rempah-rempahnya. Iya, Punya standarnya standar yang Tapi sama. nggak semua mie Aceh itu punya rasa yang sama. Nah, Tapi tiap-tiap warung itu punya rasa yang beda. beda. Oke, yang penting. Namanya sama, rasanya yang beda. Oke. Pokoknya kayak rasa yang pernah ada. Gitu lah. Pokoknya saya nggak punya sejarah sama mie Aceh, saya Oke, nggak punya oke. histori sama mie Aceh, tapi susah aja itu ngelupain mie Aceh. Sama yang gitu. bikin mie Acehnya. Enggak dong, bapak-bapak yang buatnya, iya, sorry. abang-abang yang buatnya. enggak dong. Sorry, lupa kirain ya, kirain. itu Oke. beda cerita. Beda cerita ya, beda cerita lagi. Beda pembahasan. Beda ya, pembahasan. beda pembahasan. Oke, nah balik lagi kalau misalnya ngebahas mie Aceh, itu kan salah satu mie yang punya banyak rempah. Dan itu khas juga di Aceh. Banyak jenisnya, banyak. Ada yang pakai daging, Iya. ada yang pakai udang, ada yang pakai cumi, Jamur. ada yang pakai jamur juga ya. Nah, iya bener, pakai jamur. Terus- Itu yang paling Paling menarik kayaknya. telan dulu ya. Gitu ya. Tapi ada yang menarik juga nih, Tika. Saya pernah dengar itu ya, ada namanya mie ungkut sure. Pernah dengar nggak? Wah, Tika kayaknya belum pernah dengar nih. Nah, Belum itu pernah menarik makan juga apalagi ya. Oke, ada juga. Itu mie yang nggak cuma dijual sih, tapi awal mula mereka jualan itu ada di daerah Laweng. Lawung. Nah, daerah Aceh juga Oke. gitu. Jadi mereka jual namanya mie Aceh ungkut sure. Oke. Dan itu enak banget juga gitu. Itu Menarik. rasanya berarti sensasinya yang beda ya, karena Sensasinya kan yang beda. pakai daging beda, pakai ikan beda, pakai Benar. jamur beda gitu. Oke, Itu ini yang mungkin buat bisa beda. jadi salah satu rekomendasi juga nih untuk dicobain ya kalau ke Aceh, atau ya kita yang di Aceh aja deh nih. Contohnya kayak Tika belum pernah makan mie Aceh engkut Ungkut suri. sure, ungkut sure. Sure, Karena engkut sure, sure. sure Iya. ya. Oke, selain itu Nggak juga kalau gitu misalnya kalau maksudnya. ngomongin soal makanan ya, ini kan kita udah bawaannya lapar. Iya, udah boya lapar. Terus Jadi juga biar sekalian aja gitu kita habis ngebahas aja gitu Iya. makanan-makanan Karena berat dulu nih. biasanya kalau kita lapar, dalam keadaan lapar itu membahas makanan biasa bisa kenyang kok. Oke. Itu teori anak kos. Teori ya. anak kos ya. Jadi kalau misalnya anak kos itu Iya. biasanya sambil nonton Sambil mukbang. scroll ya, atau Dia sambil nonton makan nasi putih. Nasi putih toh, kadang-kadang supaya agak basah pakai air putih ya. Sambil nonton mukbang ya. Jadi Oke. biar bisa terasa enaknya. Iya. Oke, kita tadi udah bahas mie juga. Terus ada lagi Sirebo deh, sirebo. Sirebo, Nah, boleh. sirebo kan khas juga tuh Iya, kalau misalnya iya, dari iya. Aceh kan. Itu daging yang bisa dibilang ternyata ada sejarah seru juga nih soal sirebo. Oke. Sirebo itu ternyata
makanan yang dibawa oleh masyarakat Aceh atau dibuat oleh masyarakat Aceh untuk bekal perang gitu. Oh. Jadi mereka ambil Cirebon lemparin Belanda. Oh, enggak gitu konsepnya. Ya. Belanda malah enak. Malah enak. Oke, yuk perang biar dilemparin Cirebon lagi ya. Cuma nyediain nasi putih hangat ya. Itu dia enggak dong. Tapi ternyata itu faktanya mereka ngebawa Cirebon karena Cirebon itu kan tahan lama. Iya. Nah, jadi karena di perang itu mereka ngabisin banyak waktu di situ. Jadi mereka ngebuat yang namanya Cirebon. Seru kan? Oke, seru. Tapi pertanyaannya adalah ketika perang emang sempat ya? Sempat makan nggak sih? Iya, sempat makan nggak sih? Kan kita lagi perang nih ceritanya ya. Jadi kayak misal tiba-tiba, tar makan dulu, lapar, gimana gitu kondisinya? Atau isoma gitu kan? Lagi perang, oke isoma, kita break dulu sebentar. Break, isoma. Ya, jadi tidak ada lagi senjata dan lain-lain, kita makan Cirebon dulu. Gitu nggak sih? Kebetulan saya nggak hidup itu. Kita harus mengulik lagi sejarah. Tahu, ya. Oke. Itu dia, karena banyak yang bilang Cirebon itu mereka bawa untuk untuk berperang gitu, untuk bekal mereka perang. Oke. Nah itu tadi makanan-makanan berat. Nah kita juga punya nih dessertnya ala Aceh ya. Kalau selama ini mungkin banyak dessert kekinian yang dijual, tapi Aceh tuh sebenarnya nggak kalah gitu. Kita juga punya dessert tradisional ya, walaupun dessert tradisional. Dessert tradisional. Dessert yang memang menarik ya kalau misalnya soal Aceh itu berarti nggak cuma yang pedas. Tapi ada yang manis-manisnya juga. Iya dong, pasti. Bilang manis kok lihat saya. Nggak gitu ya, nggak gitu. Berminyak juga nggak? Kita mau bahas timpan ya? Iya benar-benar. Kita mau bahas timpan ya? Iya sih, minyakan ya. Iya, waduh. Nah, tapi memang kalau timpan ini kan memang juga menjadi salah satu makanan khas Aceh yang paling sering disajikan juga di mana-mana ya. Iya benar-benar. Jadi kalau misalnya di acara-acara adat gitu itu kan pasti ada timpan atau nah kalau misalnya ngomong soal warung kopi kan juga banyak nih di Aceh. Jadi di setiap warung kopi juga banyak yang namanya timpan. Iya benar. Biasanya selalu ada tiap pagi juga. Tapi kan ada dua jenis ya timpan ya. Apa tuh? Ada yang jenis bukan jenis sih, isiannya. Nah, ada isian yang paling dicari dan ada isian yang paling dihindari. Ya. Contohnya yang paling dihindari. Nah, yang paling dicari adalah srikaya. Nah, yang paling dihindari adalah kelapa. Nah, itu jadi saya pernah itu kayak jebakan Nah, itu jebakan. Jadi saya kan ekspektasinya kalau udah timpan itu kan isinya srikaya. Cuma untuk buat srikaya ini budgetnya mungkin agak lebih tinggi. Jadi pendanaannya agak sedikit kurang. Dijual juga nggak bisa dengan harga 1.000 ya. Jadi ekspektasi saya itu makan timpan itu isinya srikaya, pas digigit kan udah kan, oke, isinya kelapa dong. Oke, makanya itulah kadang-kadang kita harus tricky ya. Lebih baik nanyain nih sama yang jual, ini isinya apa kak atau bang gitu, karena kadang-kadang penjual tuh ya suka pura-pura gila juga sih. Iya benar, kayak, benar. Enggak, mereka juga kadang bang, isi apa bang? Sama aja, makan itu aja. Enggak, kalau misalnya yang lebih susahnya dia bilangnya itu setengah srikaya setengah kelapa bang. Benar, dan tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan, jadi kita milihnya gimana dong? Gimana bang? Iya ini ya kayak pilih. Kan nggak boleh dibuka juga kan? Iya benar. Jadi kita memang benar-benar ada ya. Kalau makan timpan itu sensasinya beda banget. Kenapa? Karena kita nih, oke, ini kelapa atau srikaya. Nah, cobain itu sensasinya guys. Ya. Cobain jadi guys ya. Tebak-tebakan. Kita harus mensyukuri apa yang kita dapat. Kita dapatkan lebih ke rasa syukur yang dibina di sini ya sebenarnya ya. Dibangun di sini. Nah, tapi kalau misalnya paling menarik kalau ngebahas soal Aceh kan nggak cuma kulinernya aja kan. Iya, benar. Aceh itu punya banyak tempat wisata, mulai dari wisata alam, wisata buatan, wisata religi apalagi, wisata ziarah dan segala macamnya. Nah, banyak juga nih kalau misalnya contoh kayak di pantai atau di wisata alamnya, itu kan banyak orang yang jualan mie Aceh juga. Iya benar. Jadi penyajian itu dalam artian kita bisa makan mie Aceh di restoran atau kita mau makan mie Aceh yang di pinggir pantai. Jadi kita dapatnya dua sekaligus ya. Kita dapat kulinerannya, kita dapat juga wisata pantainya gitu. Itu kan jadi nilai plus juga nih biasanya untuk para wisatawan yang datang gitu ya. Daripada makan di restoran sih biasanya mereka lebih milih bisa dapat mie Aceh, bisa dapat pantainya sekalian gitu ya. Iya benar. Oke, makanya ke situ. Nah, ini juga pantai ini kan sekarang pantai di Aceh kalau kita mau lihat ya udah luar biasa keren-keren banget juga. Pasti. Mau kita bisa bilang saing-saingan gak sih sama Bali? Iya benar. Beberapa tempat gitu ya, beberapa pantai. Setuju. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin soal pantai di Aceh, ya
Pantai Aceh punya ciri khasnya juga gitu, yang memang cuma ada di Aceh gitu. Kalau ada di Bali kembar dong ya. Iya, benar ya. jauh banget kembarnya, nggak gitu dong. Nggak gitu ya konsepnya. Enggak. Tapi ya benar kayak Tika bilang, itu menarik juga kalau misalnya kita ke tempat wisata dan kita bisa menikmatin makanan tradisionalnya. Iya, gitu. benar. Nah, yang menariknya seperti yang kita bahas juga, kalau pantai-pantai di Aceh ini udah mulai banyak sekali perubahan gitu dari segi tatanan, terus juga dekorasinya. Kita bilang dekor nggak sih? Iya, dekorasi, atribut ya, atau apalah pokoknya. Iya, jadi memang udah dibikin ala-ala gitu ya. Jadi memang untuk menikmati pantai di Aceh ini nggak lagi kayak kita cuma duduk di jambo-jambo gitu, terus atau langsung lesehan di pantai, tapi memang sudah dibikin tempat yang memang proper nih untuk kita bisa menikmati pantai, sunset mungkin. Setuju. Jadi memang ini nilai plus lagi nih untuk wisata Aceh, di Aceh gitu, ya, benar. pantai. Tapi kalau misalnya kamu nih, kalau dideretin nih wisata yang ada di Aceh, yang jadi favorit dari peringkat pertama dulu apa deh? Makanan dulu. Makanan, oke. Wisata masuk makanan? Iya, termasuk wisata kuliner kan? Iya, Makanan dulu. Makanan dulu. Terus baru pantai. Baru pantainya. Oke, wisata alam. Kalau hutan agak-agak ya, agak-agak nggak berani gitu main ke hutan, takutnya nyaman nggak pulang lagi ya. Tapi kan hutan Aceh juga luar biasa. Banget. Nah, kalau kamu main ke hutan juga? Iya, saya main ke hutan juga, ya tergantung hutan apa sih. Yes. Tapi yang pasti ya hutan yang agak lebat gitu. Iya, benar. Jadi memang kalau wisatawan itu biasanya sering dibawa juga nggak sih? Nanti kita nih bawa wisata sering ke hutan. Ada juga? Ada, mereka biasanya kan riset kan. Nah, tapi kita pastiin dulu masuknya ke hutan yang memang lebat, karena kalau nggak lebat itu kebun namanya. Lebih ke kebun. Kebun itu namanya ya. Oke. Jadi temanya lihat kebunku, bukan lihat hutanku nanti ada ya. lagunya guys. Ada lagunya ya. Kalau lihat hutanku nggak ada. Nggak ada lagunya. Tapi yang pasti kalau misalnya ngomongin soal hutan Aceh kan masih tebal juga nih, masih banyak spot-spot yang memang menarik untuk dikunjungi gitu. Kalau wisata alam favorit kamu apa nih, Tika, kalau di Aceh? Apa ya? Kayaknya hampir semua sih. Tapi yang lebih ya pantai. Pantai ya. Ya, benar. Karena kalau misalnya pantai yang ada di Banda Aceh itu memang terkenal bersih karena airnya jernih juga gitu. Pasirnya putih. Itu yang istilahnya yang ciri khas kalau ada di Banda Aceh gitu, atau di Aceh besar lah, atau di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh lebih tepatnya, karena memang pantai-pantai ini kan nggak semua pasirnya bisa putih ya. Benar. Nggak semua bisa putih, nggak semua pantai di Indonesia itu pasirnya putih, bisa dan nggak seindah di Aceh juga gitu. Jadi beruntunglah kita yang di sini bisa main ke pantai itu dalam waktu yang cepat gitu, singkat, nggak harus menempuh perjalanan yang jauh gitu. Kayaknya kita 15 menit dari kota tuh oke, kita udah nyampe di pantai yang luar biasa gitu. Kalau di daerah lain nih, mau ke pantai yang sekeren itu tuh kita biasanya effort. Benar, jaraknya jauh gitu kan, tempatnya juga terpencil atau apa. Kalau kita kan nggak terlalu jauh dan aksesnya juga gampang. Iya, benar. Oke, kita udah bahas tempat wisata, beberapa wisata Aceh yang bisa dibilang favorit ya. Pantai, kita juga udah bahas wisata kulinernya juga. Udah tadi. Yang paling kental dari Aceh ini adalah budaya. Nah, ini yang menarik sebenarnya, karena banyak sekali yang bisa kita angkat dari budaya Aceh. Jadi kalau misalnya ngomongin soal budaya kan, itu kan kayak kayak hal yang berulang kali dilakukan sama masyarakat, khususnya di Aceh gitu kan. Nah, kalau ngomongin soal budaya, kita ada yang menarik juga nih. Jadi ada slogan Pemulia Jameh, adat Getanyo. Iya, benar-benar. Jadi setiap tamu atau wisatawan yang datang itu sudah bisa dipastikan akan mendapatkan merchandise keren dari bukan merchandise keren tuh. Merchandise keren beli ya. Nggak didapatkan dengan cuma-cuma. Beli kecuali ada sponsor. Benar. Tapi yang pasti memang kayak Tika bilang tadi, pasti dijamu. Iya, dijamu gitu. Dan hampir semua orang Aceh ini kan terkenal ramah ya. Indonesia khususnya Aceh itu kan terkenal ramah. Walaupun di luar sana mungkin masih banyak anggapan kalau Aceh ini agak-agak serem gitu ya, agak-agak takut untuk Aceh. Padahal kita di sini tuh udah benar-benar welcome banget nih sama para wisatawan gitu. Kita udah aman banget juga, maksudnya kita udah menerima orang-orang luar dari dulu. Bahkan kalau misalnya ngomongin soal adat itu kan udah ada dari zaman
zaman-zaman kapan gitu ya. Iya, benar-benar. Karena memang sebenarnya nggak ada konflik yang berarti, lebih ke konflik ke diri sendiri sih. Iya, belum selesai sama diri sendiri ternyata ya. Itu masalah pribadi. Itu masalah pribadi, bukan konflik masyarakat ya. Konflik masyarakat. Bukan. Nah, tapi ada yang menarik lagi nih kalau misalnya ngomongin soal pemulihan jame, itu kan kita biasanya menghidangkan makanan di atas talam. Iya, benar-benar. Dan kita makannya rame-rame gitu. Yang lebih seru rebutannya gitu. Nah, sebenarnya lebih ke situ sih, karena kalau di hidang khusus kita sendiri kadang-kadang suka agak enak, iya nggak apa-apa. Tapi kalau dihidang dalam satu talam dan makannya berenam dalam satu talam itu pasti jiwa survivalnya keluar gitu ya. Iya benar. We fight or we die. Itu benar we fight or we die ya. Jadi kalau misalnya makan sebenarnya makannya kan tangan kanan nih. Tapi tangan kirinya ya agak gini nih. Karena bersiap untuk mengambil atau juga merampas yang lain gitu ya, dan juga lebih ke menjaga teritorial kita ya. Oke, gitu. Jangan ini kita gitu ini punya, ya. Punya saya karena ternyata di posisi ini kita bisa menjangkau lebih ke sana. Lebih jauh lagi. Lebih jauh. Karena kalau dalam posisi seperti ini agak sedikit kecil, jangkauannya kecil. Tapi kalau seperti yang Rifki bilang seperti ini, nah itu jangkauannya sampai ke talam sebelah sana masih sampai ya. Ini tutorial kalau misalnya teman-teman ya yang ada di luar sana itu berkunjung ke Aceh dan kebetulan mungkin dapat momen yang kayak makan rame-rame kayak gitu, itu bisa dipergunakan. Tapi usahakan tidak menyakiti orang lain. Iya benar. Gitu ya. Lebih ke jangan sampai ketahuan ya. Kita sebenarnya sedang mempertahankan teritorial kita. Ya. Oke, jadi ngomongin soal budaya lagi nih. Kan kita ada pesiju juga nih. Iya, benar. Itu kan seru juga kan. Itu kan cuma ada di Aceh ya? Iya, mungkin di daerah lain ada tapi bahasanya mungkin beda. Iya, mendinginkan mungkin ya. Lebih ke memberikan kesejukan. Memberikan kesejukan itu dia. Kalau kita pesiju. Nah, ini kan pesiju ini juga adat yang dari dulu, budaya yang dari dulu tuh selalu masih ada gitu. Masih ada sampai sekarang gitu. Sedangkan kalau anak-anak muda sekarang nih lebih ke udah deh nggak usah pakai pesiju gitu ya. Tapi tetap mau nggak mau harus kalau kamu nanti satu saat harus di pesiju, kamu mau milih mau atau enggak? Saya mau dong. Mau. Gitu. Kenapa? Biar makin dingin aja. Karena kamu mengincar ketan yang warna yang kelapa itu ya. Saya lebih incar yang ditempelin ke sini. Loh, kenapa sih pesiju tuh harus di sini ya? Iya benar. Kenapa ya? Jadi ditempelin di sini. Ya kan biasanya gitu kan? Iya, diambil tempelin di sini. Sebenarnya bukan apa nih, mohon maaf Pak Bu. Lebih ke lengket nggak sih sebenarnya di sini ya BTW gitu. Kenapa nggak langsung ke mulut aja gitu? Iya ya? benar. Tapi mungkin waktu masa COVID itu agak-agak ditiadakan nggak? Karena dari tangan langsung ke. Kita pakai sarung tangan mungkin. Sarung tangan ya bisa jadi sih. Tapi itu memang benar-benar adat budaya Aceh yang kental banget juga pesiju. Salah satunya kayak di semua acara mau apapun kondisinya itu ada ya adat budaya pesiju. Apalagi nih yang masih masuk dalam adat budaya Aceh? Selain itu gotong royongnya. Gotong royongnya juga menarik nih, karena di semua lini itu ada nilai gotong royongnya. Contohnya kayak ketika kita masak kuah blangong. Oh iya. Itu kan para cowok-cowok nih, cowok-cowok maco gitu kan. Oh iya. Oke. Mesti yang maco ya. Oh, karena aduknya kan gini. Aduknya gini. Iya benar. Yang nggak maco nggak bisa gabung. Nggak tahu. Oke, mana tahu bisa jadi maco. Benar ya. Oke, lanjut. Ya. Setelah masak kuahnya balik lagi. Iya, jadi memang gabung di situ biasa cowok-cowok. Gotong royong ya untuk di situ masak kuah belangong. Yang memang kuah ini juga selalu ada. Selalu ada kalau misalnya acara atau istilahnya jadi makanan khas lah kalau di Aceh besar apalagi gitu. Nah selain itu juga kalau gotong royong itu kan ada budaya yang bukan budaya sih sebenarnya, gotong royong juga dimanfaatkan ketika masyarakat itu tarik pukat. Di pinggir pantai yang mereka narik jaring itu kan rame-rame kan. Iya benar. Nanti hasilnya dibagiin gitu. Oke, nah itu pembagiannya gimana? Penting ya. Pertanyaannya sangat penting. Pembagiannya gimana sih Ki? Kamu pernah mewawancarai salah satu dari abang-abang tarik pukat itu nggak? Jadi ceritanya gini. Kelamaan. Oh iya. Saya udah 3 tahun berhenti dari profesi itu karena pembagiannya nggak adil. Nggak adil. Ya karena kadang-kadang kita juga suka penasaran ya. Iya, karena kan memang setelah tarik pukat nih, setelah itu semua di daratan ke darat gitu kan, itu di daratan juga udah rame yang nunggu nggak sih? Ya kan sebenarnya ibu-ibu, kaum ibu-ibu, bapak-bapak juga yang nunggu mau beli ya. Iya itu pasti udah ditarik, jadi udah pakai dagangan plastik udah kayak
Iya, pasti udah ini lehernya udah ke depan ya, jadi udah nggak di tempatnya lagi, lebih ke gini ya. Nyelingkuk kan. Iya, itu sama-sama kayak makan di talam itu tadi. Iya benar. Rata-rata tuh udah gini nih ya. Ini, udah pasang badan semua. Makanya kadang-kadang yang pasang badan suaminya, istri support dari belakang. Sebelah sana bang, sebelah sana pak gitu ya. Ya sana gitu, agak ke kiri gitu ya, biasanya kayak gitu. Tapi memang mungkin itu yang dibagi nanti ya, hasilnya kali ya, hasil jualan itu ya. Hasilnya gitu. Selain itu apalagi ya, kalau misalnya ngomongin soal budaya ya, menarik banyak sih, banyak banget hal menarik kalau soal budaya yang bisa dibahas soal Aceh gitu. Nah budaya-budaya ini akhirnya itu juga ngebentuk anak-anak muda juga Tika nih. Anak-anak muda di Aceh akhirnya itu mulai berkreasi, mulai memunculkan hal-hal baru yang juga nggak meninggalkan nilai budaya yang lama. Itu yang menarik. Iya, karena memang kalau kita tahu kan biasanya anak muda tuh agak-agak memilih jalan yang nggak perlu pakai budaya nggak sih? Benar, biasanya lebih modern kali ya. Iya, modern gitu. Pokoknya nggak mau nih ada unsur-unsur budaya gitu biasanya. Tapi makin kesini kalau kita lihat nih makin banyak anak-anak muda yang memang bangga dengan budaya di Aceh. Iya, kayak misalnya ada pemusik atau anak-anak muda yang bergelut di musik yang sudah istilahnya mencampurkan nilai-nilai etnik ke dalam musik itu. Benar, udah banyak. Terus juga tarian juga ada. Nah kalau dulu mungkin kita taunya cuma beberapa tari. Nah sekarang tuh udah banyak banget jenis tari yang muncul gitu dari sanggar-sanggar yang ada di sini gitu. Bahkan tarian-tarian Aceh juga kan dibawakan di luar Aceh, di luar negeri malah gitu ya. Tari-tari yang sangat-sangat terkenal gitu yang memang kayaknya mereka kagum banget nih dengan tari saman kita gitu ya sampai semuanya mempelajari itu. Malah ada Tika pernah baca di salah satu sekolah di luar negeri itu menjadikan tari saman ini salah satu mata pelajarannya gitu sih. Salah satu mata pelajaran. Mata pelajaran di sana gitu ya. Iya, tari saman ini. Jadi budaya dari musik dan tari ini memang juga termasuk unsur yang sangat penting dari budaya ini sendiri. Setuju banget. Tapi ngomongin soal tari nih, tari apa yang paling terkenal? Oke, disuruh mikir ya. Tari apa yang paling? Cut Tari dong ya, betul. Kenapa kita tahu? Iya, karena ya inilah kerjaan kita sebenarnya guys gitu ya. Kalau jadi kita punya satu grup ya yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya alasannya ditanya kenapa kita tahu, mungkin jawabannya adalah proses peremajaan. Proses peremajaan ya, itu dan biasa. Proses bertumbuh kami seperti gitu. ini. Seperti ini, penting banget ya. Oke, selain tadi musik, tari, alat musik juga banyak tuh. Nah, alat musik ini juga sesuatu yang luar biasa. Malah ada salah satu brand lokal yang menjadikan alat musik ini sebagai brand logo. Iya, kayak logo brandnya mereka gitu. Alat musik Aceh, Seruni Kale. Ada salah satu brand Aceh, brand lokal Aceh ya, clothing line gitu yang menjadikan kepala Seruni Kale ini jadi brand logonya mereka keren gitu banget, ya. Jadi secara nggak langsung kalau dari bisnis mungkin mereka menyebarkan logo alat musik itu di setiap produknya mereka gitu ya. Iya, benar. Keren. Alat musik Aceh juga kan cukup banyak juga yang tradisional ya, banyak ada Rapai juga, terus ada Seruni Kale tadi. Gimana sih Ki suara Seruni Kale? Tapi itu nggak ya, menariknya orang yang niup Seruni Kale itu dia sampai Iya. Itu capek loh. Iya benar. Tapi itu susah. Nggak semua orang bisa niup Seruni Kale. Nggak semua orang bisa. Gitu. Nah itu dia kenapa? Apa sih julukannya untuk yang niup Seruni Kale itu apa ya? Peniup kali ya. Saya kurang tahu juga. Tapi ada istilahnya. Ada istilahnya gitu yang memang nggak sembarang orang bisa. Nggak sembarang gitu. orang Walaupun bisa. Kita sebenarnya suka niru-niruin nih suara Seruni Kale kayak yang Rizky lakukan tadi. Tapi ya, nggak semua orang bisa. Lebih ke nggak semua orang bisa niruin suara Seruni Kale. Nggak bisa niup maksudnya. Biarpun kamu sejago apapun niup sesuatu ya. Tapi kalau udah niup Seruni Kale itu udah susah. Mungkin sekelas niup saksofon kali ya. Karena suaranya agak mirip. Iya, benar. Nah ini yang juga legend ya dari alat musik Aceh. Gitu. Terus apa lagi nih? Ada Rapai. Nah Rapai juga sering di beberapa tarian digunakan ya. Pasti, itu kan alat musik yang pasti digunakan biasanya Rapai sama Seruni Kale. Bahkan Rapai
sendiri itu punya tarian yang namanya Rapai Geleng gitu. Oke, ya Itu seru juga tuh. Itu harus ya, kayaknya lebih seru kalau penarinya rambutnya gondrong ya. Ya, rambutnya gondrong. Jadi segala gitu. ketombe, kutu atau apa itu ya, jadi teman yang sebelahnya gitu. Lebih ke nggak fokus lagi nari ya, gara-gara gila nih. Ya keluar lemari gitu ya, kursi, motor. Nggak gitu guys. Yang pasti udah perawatan dulu sebelum mereka ikut tarian ini ya. Ikut tarian, ini mah kerimbat lah ya. Kerimbat. Sama kayak saman tapi itu. Jadi penari-penari saman itu harus panjang rambutnya. Itu memang apa ya, nilai estetiknya lebih tinggi iya, benar, gitu. Benar. Jadi lebih ngipas-ngipas aja gitu bawaannya kan. Pokoknya kan? Sebenarnya itulah nilai dari tari itu sendiri salah satunya, supaya bisa ngipas. Bisa ngipas semuanya. Bisa ngipas ya. Semua dikipas. Semua dikipas ya. Nah terus alat musik udah tadi. Kita bahas apa lagi, kita lihat contekan dulu guys ya. Kita lihat contekan karena memang di sini tuh sebenarnya banyak poinnya yang mau kita bahas. Hanya saja kita suka lupa ya. Iya, maklum. Mungkin karena umur kali ya. Kita kan baru 23 tahun, Ki. Iya, saya 19 kayaknya. 19, boleh. Seingat saya. Berarti dari umur 19 hilang ingatan ya. Jadi ingatan terakhir di 19 tahun. Di 19 tahun saya mengingat masa muda saya sampai sekarang. Jadi sampai sekarang masih muda. Masih muda insya Allah ya. Nah tadi kita membahas musik tradisional. Bahas musik. Nah, kita juga punya musik-musik kreatif dari anak-anak muda Aceh khususnya gitu ya. Sekarang tuh banyak juga jenis-jenis musik etnik yang dikombinasikan dengan musik-musik tradisional. Enggak, etnik dikombinasikan dengan musik modern. Iya. Misal nih bahasa Aceh yang tiba-tiba dibawain dengan gaya rap misalnya. Nah gitu, misal kayak ada band Orangutan Squad kan itu mereka kan ngebawain bahasa Aceh dari berbagai daerah ya, bahasa Aceh di berbagai daerah gitu. Itu kan juga salah satu kreativitas anak Aceh ya dalam hal musik. Benar. Yang kerennya di situ ada bahasa Gayo, terus ada bahasa Simelu, ada bahasa Aceh Selatan. Jadi banyak bahasa-bahasa yang dibawa dari seluruh kabupaten yang ada di Aceh. Itu dibawa bahasa suku ya. Iya. Yang akhirnya jadi lirik untuk mereka nge-rap gitu. Iya, benar. Dan itu yang ternyata mengundang banyak perhatian masyarakat di luar Aceh justru. Benar. Ini bahasa apa sih? Kok kayaknya kaya banget gitu bahasanya. Katanya bahasa Aceh tapi ada berbagai macam. Itu kreativitas anak Aceh juga. Sekarang ternyata seiring berjalannya atau perkembangan teknologi, anak-anak Aceh, anak-anak muda ini nggak cuman berkarya itu nggak cuma sebatas menjadi penari, menjadi pemusik aja gitu. Sekarang juga YouTuber itu udah mulai bermunculan. Iya benar. Banyak YouTuber yang datang dari Aceh yang udah mulai membuat konten-konten kreatif kayak hello vlog, welcome to my guys. Iya, bukan gitu. Salah. Kebalik ya. Salah ya. Salah. Tapi memang banyak mereka yang udah buat konten nggak soal pribadi mereka aja. Tapi banyak yang menyoalkan soal budaya gitu, soal tempat-tempat wisata yang memang itu jangkauannya udah jauh juga. Iya, gitu. Benar. Kayak YouTube kita ini nih. Iya, kayak YouTube kita ini ya. Kita ini juga akan membahas segala hal yang insya Allah bermanfaat. Iya, karena kita tetap harus kece ya, karena kita ngobrol kece. Mohon maaf ya guys. Oke, balik lagi. Nah, itu tadi YouTuber, terus juga influencer ya. Sekarang influencer kan juga dari banyak. Instagram dan lain-lain itu juga mulai bisa jadi satu pergerakan positif juga nih dari anak-anak Aceh khususnya. Anak-anak muda. Sekarang tuh banyak yang dijadikan apa ya, kita bilang kiblat gitu ya. Itu adalah trendsetter gitu, itu adalah para influencer yang justru sebenarnya teman-teman kita sendiri gitu. Yang tengah keren juga ya ternyata makanan yang ada di sini ternyata enak ya gitu. Hasil dari rekomendasi para influencer gitu. Kalau dulu kan kita harus nyari sendiri nih makanan yang enak di mana. Kalau udah tahu diam-diam nggak ngasih tahu. Karena kita nyarinya butuh effort gitu ya. Jadi kita biar aku aja yang tahu gitu, biar saya aja yang tahu, yang lain nggak usah. Nggak boleh gitu ya. Tapi sekarang kan enggak, jadi banyak tempat-tempat baru, tempat-tempat yang direkomendasi oleh teman-teman influencer itu ngebawa pengaruh baik juga untuk tempat itu. Gitu. Iya benar. Jadi sekeren itu sekarang
kalau kita mau explore Aceh itu dari segala sisi. Segala sisi, setuju banget. Selain itu juga misalnya kalau ngomongin soal anak muda, itu kan banyak juga yang mereka melakukan pergerakan-pergerakan kayak untuk lingkungan gitu, terus untuk pelestarian budaya gitu kan. Jadi kayak yang contohnya kayak di Desa Lubuk ya kalau nggak salah, bahkan itu sama Gampung Nusa, itu mereka kan udah anak-anak mudanya udah mulai peka nih sama perkembangan wisata, jadi mereka ngejaga tempat mereka, ngebuat wahana-wahana baru atau kegiatan-kegiatan baru untuk menarik orang-orang luar datang ke tempat mereka gitu. Oke, dan yang pasti mereka memang semuanya tuh kayak udah siap banget dengan benar-benar welcome ke semua tamu yang ada ya. Oke, nah selamat datang. Siap lagi jalan mau ngapain gitu, lagi nyapu tiba-tiba datang. Selamat datang. Nah gitu konsepnya Ki, tolong ya. Tapi emang seramah itu karena saya juga udah pernah main ke Desa Lubuk sana. Memang seluar biasa itu, jadi kayak kita mau masuk ke rumah siapa aja boleh, gak dikunci. Serius? Iya. Wah, sekeren itu. Keren sih, benar-benar udah sadar wisata banget ya. Oke, selain itu juga ada yang tidak terlupakan adalah warung kopi. Warung kopi di Aceh. Kalau ini kayaknya semua orang juga tahu dan kayaknya nggak perlu dibahas panjang lebar tentang warung kopi yang memang Aceh ini dijuluki sebagai daerah seribu warung kopi. Jadi kalau mau nyari warung kopi di sini memang nggak pernah sesulit itu, nggak pernah susah karena kayak keluar 3 langkah udah ada di sini. Warung kopi. Tapi kamu tipikal orang yang suka ngopi pagi nggak? Karena kalau budaya orang Aceh itu kan kalau misalnya sebelum memulai aktivitas itu harus ngopi dulu. Kalau saya sih biasanya ngejus. Oh nggak jus? Orange. Ya. Oke. Kayak di sinetron Ki. Kelas ya. Orang kaya. Oh iya benar. Mencoba tapi ternyata sakit lambung Ki. Oh, iya. Oh itu lagi acting jadi orang kaya juga ya? Jadi acting jadi orang kaya. Ternyata memang lambung nggak terima ya. Langsung asam lambung berarti. naik. Memang benar. Harus kena kafein ya kayaknya ya. Jadi kalau misalnya pagi sarapan dulu gitu sarapan dulu. Baru ngejus. Gitu. Nah Ki, itu tadi kita udah bahas segala hal tentang Aceh. Ya. Tadi udah ada makanannya, budaya, apalagi Ki? Ada pemuda Jame tadi adatnya, terus kita bahas soal serunnya kali juga alat musiknya, alat musik gitu kan. Ya, terus juga tempat wisata wisatanya juga kita bahas. Pokoknya semuanya tadi kita rangkum beberapa soal Aceh di program yang satu ini. Iya benar, dan kita masih akan terus bahas segala hal tentang Aceh yang menarik, yang viral, yang belum viral, apapun itu tentunya di episode lainnya di BJ ya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman terus nonton kita berdua di program BJ di YouTube TVRI Aceh Official dong pastinya ya, yang bakal upload nantinya episode selanjutnya tentang Aceh juga dan apa yang terjadi di sana. Pokoknya buat kalian yang pengen nanya-nanya dan pengen sesuatu untuk dibahas nih soal Aceh, kalian bisa komen langsung di kolom komentar di bawah ini. Oke, kalau gitu kita berdua harus segera pamit ya. Ketemu lagi di BJ Bincang Aceh.